Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, ruang obrolan demokrasi, kepemiluan, dan kerja-kerja penting di balik layar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan. Dan di episode kali ini kita sudah memasuki di episode ke-11, kita akan mengangkat tema terkait KPU melayani, informasi mudah, data terpenuhi. Kita akan membahas bagaimana KPU Kabupaten Pacitan memastikan layanan informasi publik yang mudah diakses, kemudian tata kelola sumber daya manusia yang profesional, serta tips praktis bagi teman pemilih dan penyelenggara tentunya bisa memanfaatkan layanan KPU Kabupaten Pacitan dengan optimal. Dan untuk membahas hal ini secara lengkap dan secara rinci, nanti hari ini saya ditemani narasumber yang spesial karena ini ibunda saya di Subak Parhumas dan SDM. Mari kita sambut PLT Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Pacitan. Selamat datang Bu Siti Aziza. Selamat datang Resa. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Resa sendiri gimana? Alhamdulillah ini sedikit flu. Saya selamat dari hal-hal lainnya yang menyakitkan, tapi saya tidak selamat dari serangan flu tahun 2025 ini. Dan terima kasih Bu sudah datang dan mungkin boleh menyapa teman-teman pemilih yang melihat podcast kita hari ini. Oke, terima kasih Resa. Senang sekali bisa hadir di podcast KPU Kabupaten Pacitan dan berbagi informasi seputar layanan KPU serta tata kelola sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional dan transparan. Mungkin sebelum nanti kita masuk ya ke materi. Kemarin saya sudah banyak belajar dengan Bu Siti. Besok kita podcastan apa? Biasanya karena Bu Siti ini koordinator podcast kita dan saat ini langsung menjadi narasumber. Mungkin karena Bu Siti dulu kan ya di Subakul ya. Yeah. Mungkin boleh cerita sedikit ada kultur shocknya nggak setelah pindah di Subak Parhumas menjadi PLT. Lalu kita langsung kejar tayang podcast sampai di episode 11 ini. Oke, tentunya kita perlu merefresh diri ya dengan adanya dinamika dari pekerjaan yang kita hadapi sehari-hari. Tentunya kalau kita menangani satu pekerjaan yang sama dalam waktu yang lama ada semacam kejenuhan dan kebosanan seperti itu ya. Dan dengan adanya mutasi ke Subbagian Parhubmas dan SDM ini memberi warna baru bagi diri saya sekaligus tantangan dan nuansa baru dalam bidang tugas yang saya jalani selama ini. Iya, soalnya ini Bu Siti akhirnya bisa menyapa teman pemilih langsung di depan kamera. Karena dulu Bu Siti ya cuma di ruangan karena memang di balik berkutik meja. Ya di balik meja. Kalau nyari uang, ya, kalau mencari Bu Siti pasti itu ada di ruangan. Jarang sekali kita menyapa teman pemilih dan mungkin ini request dari teman-teman penyelenggara di KPU Kabupaten Pacitan. Karena Bu Siti ini dipanggil ibunda karena memang cukup lama ya Bu di KPU betul. Kabupaten Pacitan. Dari tahun berapa itu Bu? Saya di KPU Kabupaten Pacitan itu semenjak ada KPU pertama kali yaitu tahun 2003. Waktu itu saya dari Pemkab itu terjadi perubahan SOTK dan jadi sebagian dari pegawainya itu dimutasi ke sekretariat. Waktu itu namanya masih perwakilan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan. Apakah cukup ini perubahan gedung-gedung dan perubahan ini namanya dulu itu gimana Bu? Sudah banyak sekali ya perubahan. Waktu itu kita masih menempati gedung yang sangat sederhana, kemudian sudah banyak sekali perubahan serta penambahan fasilitas-fasilitas yang ada. Iya itu juga tentunya personilnya juga sudah berkali-kali berganti ya. Tapi Bu Siti tetap setia di KPU Kabupaten Pacitan. Udah banyak perubahan-perubahan dari kesekretariatan Bu Siti. Dulu dari masuk pertama di Subak apa Bu itu? Pertama waktu itu SOTK baru di sekretariat KPU hanya ada 2 subbagian ya. Oh iya. Subbagian keuangan sama subbagian teknis waktu itu dengan dipimpin oleh seorang sekretaris waktu itu. Kemudian dalam perkembangannya sekarang sudah ada 4 subbag di sekretariat KPU Kabupaten ya.
Iya, berarti dari teknis ke keuangan ya, Iya. setelah itu jadi PLT Di Parhumas ya Parmas dari SDM, SDM ya. iya. Dan biasanya Bu Siti itu berdiri di depan saya, itu koordinator podcast, sekarang langsung duduk menjadi narasumber sampai dengan di episode 11 ini. Iya. Mungkin kita bisa bahas di materi pertama ya Bu Siti Iya. terkait PPID, karena di Parhumas SDM itu paling yang mungkin setiap hari itu adalah pelayanan PPID. Dan di kantor-kantor mungkin pelayanan di seluruh Indonesia itu kan ada PPID ya itu. Mungkin kalau di PPID KPU Kabupaten Pacitan itu fungsi dan perannya itu apa? Gitu. Oke, teman pemilih. Jadi PPID itu ada singkatannya dari Pejabat Pengelola Informasi Iya. dan Dokumentasi. Di KPU sendiri, PPID bertanggung jawab mengelola dan melayani permintaan informasi publik. Iya. Ini perwujudan dari amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Iya. Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi PPID menjadi jembatan antara KPU dan masyarakat untuk memastikan informasi yang dibutuhkan dan bisa diakses secara transparan. Iya, karena PPID ini pernah dibahas di episodenya Pak Eko, kayaknya episode 5 itu kan Iya. baru sedikit ya itu. Mungkin bisa dijelaskan terkait dasar hukum yang mendukung tugas dari PPID itu dan bagaimana fungsinya sehari-hari di KPU Kabupaten Pacitan. Jadi dasar hukum dari PPID Iya. sendiri mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 sampai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 dan terakhir PKPU Nomor 8 Tahun 2019. Sedangkan fungsinya antara lain menyediakan informasi publik secara berkala, melayani permintaan informasi dan mendokumentasikan seluruh dokumen publik agar mudah diakses kembali. Demikian, Ternyata memang untuk menunjang ya tugas dari PPID itu memang banyak sekali dasar-dasarnya. Dan mungkin teman pemilih masih penasaran taunya bahwa KPU itu hanya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan saja. Padahal banyak sekali informasi yang dapat diakses oleh teman pemilih. Dan informasi apa saja Bu yang menjadi hak teman pemilih itu yang bisa diakses dan mana saja yang tidak bisa diakses gitu? Jadi ada 2 kategori informasi. Yang pertama informasi umum seperti hasil pemilu, struktur organisasi lembaga dan regulasi pemilu yang bisa diakses oleh teman pemilih. Kemudian ada informasi yang dikecualikan, misalnya data rahasia negara atau data pribadi pemilih dan calon peserta pemilu tertentu. Nah, untuk teman pemilih sendiri mekanismenya untuk meminta informasi di KPU Kabupaten Pacitan itu gimana Bu? Bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui daring maupun luring. Pertama melalui portal e-PPID dengan mengakses ppid.kpu.go.id. Kemudian secara luring teman pemilih bisa datang langsung ke pelayanan kantor KPU Kabupaten Pacitan pada jam kerja. Prosesnya jelas dengan batas waktu 10 hari kerja untuk pemberitahuan awal dan tambahan 7 hari kerja jika informasi yang diminta itu cukup banyak dan kompleks ya. Untuk pemohon sendiri, teman pemilih wajib memiliki identitas seperti KTP atau dokumen resmi badan publik dan menyampaikan tujuan penggunaan informasi tersebut. Iya, berarti harus jelas karena memang di PPID itu ada formnya untuk diisi oleh teman pemilih betul. apabila ingin mengakses informasinya. Dan penjelasannya terkait PPID cukup lengkap untuk teman-teman pemilih yang ingin mengakses informasi terkait pemilu dan pemilihan di Kabupaten Pacitan. Mari kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu tentang tentunya di nama subaknya terakhir itu sumber daya manusia SDM itu mungkin Bu Siti boleh menjelaskan kualitas SDM itu kan menentukan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Bisa dijelaskan dasar hukum dari pengelolaan SDM di KPU khususnya KPU Kabupaten Pacitan itu apa gitu? Oke Mbak Resa, jadi dasar hukum pengelolaan SDM KPU mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020,
serta PKPU nomor 14 tahun 2020 tentang tugas dan tata kerja sekretariat Iya, KPU. ini kalau nggak salah itu terkait apa ya, tugas dan tata kerja sekretariat itu pernah kita bahas secara rinci dengan Pak Sek waktu itu, Iya, dan mungkin itu karena peraturan itu memang apa ya, mengatur tentang tugas itu Pak Sek tuh secara global ya itu ya menjelaskannya itu di materi di episode berapa itu Pak Sek 6 kalau nggak salah, dan mungkin Bu Siti boleh menjelaskan bagaimana struktur sumber daya manusia SDM-nya di KPU Kabupaten Pacitan itu. jadi ada 2 jenis sumber daya manusia Iya, pengelompokan di KPU. Pertama adalah anggota KPU atau yang kita kenal dengan komisioner iya, KPU yang bersifat kolektif kolegial dengan masa kerja 5 tahun sekali. Kemudian aparatur sipil negara yang bertugas di sekretariat KPU, di mana tugasnya mendukung administrasi teknis dan manajerial. Dan saat ini Mbak Resa di iya, KPU Kabupaten Pacitan, semua personel sekretariat KPU itu sudah berstatus PNS dan P3K. iya, alhamdulillah Bu. Ya, alhamdulillah. Sejak tahun 2025 ini Iya, semua personil sekretariat sudah tidak ada lagi yang istilahnya apa itu tenaga kontrak maupun PPN-PN. NPN ya. Jadi semua sudah berstatus PNS dan P3K. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah karena dulu masih ada tenaga pendukung ya Bu. Dulu saya Iya. berangkat dari juga tenaga pendukung terus PPN-PN itu sampai alhamdulillah P3K juga semua dukungan dari teman-teman SDM ya Bu. Dan lalu terkait dengan teman-teman dan juga saya di KPU Kabupaten Pacitan ini upaya apa yang dilaksanakan oleh Subbag SDM untuk meningkatkan kompetensi ASN itu di Kabupaten Pacitan gitu? Oke, jadi untuk meningkatkan kompetensi ASN, saat ini kita mendorong para pegawai kita untuk Iya, mengikuti pelatihan berbasis iya, e-learning yang kita kenal dengan aplikasi Simple, iya, di mana aplikasi tersebut difasilitasi oleh KPU RI, kemudian melaksanakan tertib administrasi, oh iya, mulai dari absensi, iya, kemudian tertib jam maupun hari kerja. iya, Kemudian kita juga melakukan evaluasi dengan penyusunan SKP di tiap triwulan. Yang tujuan akhirnya dari pengelolaan SDM ini nanti adalah meningkatkan serta mengoptimalkan peran SDM sebagai aset utama organisasi agar KPU dapat bekerja efektif, berkelanjutan dan integritas. berintegritas. Iya, karena Bu Siti itu ketika non tahapan setelah menjadi PLT Kasubag Perumas dan SDM pasti itu apa ya? Itu mengingatkan teman-teman sekretariat untuk mengikuti Simple itu selalu sudah JP berapa, sudah mengikuti itu apa, dan Iya, dibuatkan surat tugas juga ya iya, karena memang harus ada surat tugas dari iya. sekretaris gitu. Tugas spesifik dari Subbag ini adalah ngoprak-oprak Mbak Iya, Risa. ngoprak-oprak. Baik itu Ayo. absensi maupun tugas-tugas yang terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing individu ASN. Iya, selalu diingatkan sama Bu Siti. Saya juga kemarin ikut Simple itu public speaking sama editing CapCut itu ya karena menunjang kinerja saya. Itu Iya harus betul. memang banyak belajar. Emang kita harus teman-teman penyelenggara memanfaatkan ya Iya. waktu-waktu non tahapan ini. Dan gratis itu Mbak Iya, Risa ya. gratis. Iya. Kita cukup kadang ada yang memang harus mengunggah surat tugas, cukup surat tugas Iya. dari sekretaris gitu ya Bu. Mantap sekali, 2 materi kita sudah memahami pengelolaan informasi dan sumber daya manusia di KPU Kabupaten Pacitan. Di sesi berikutnya ini terakhir karena ternyata sudah banyak ya kita ngobrol-ngobrol Bu Siti. Mungkin beberapa tips praktis bagi masyarakat dan teman-teman penyelenggara dalam memanfaatkan layanan informasi KPU Kabupaten Pacitan. Oke, bagi teman pemilih yang ingin mengakses informasi, pastikan identitas Anda yang valid seperti KTP untuk individu, kemudian dokumen resmi badan publik untuk kemudian sampaikan tujuan penggunaan informasi Iya. dengan jelas, misalnya untuk penelitian, liputan jurnalistik atau pengawasan pemilu,
gunakan portal e-PPID atau datang langsung ke kantor KPU dan pantau waktu respon sesuai ketentuan 10 sampai 17 hari kerja. Iya, teman-teman pemilih bisa mengakses informasi itu bisa melalui online dan offline gitu ya. Dan ini Bu, untuk saya dan teman-teman di KPU Kabupaten Pacitan, tips agar kita itu tetap produktif, berkualitas dan bertanggung jawab atas tupoksi kita masing-masing itu apa Bu tipsnya? Ya, tipsnya tetap menjaga disiplin dan mengikuti prosedur administrasi. Kemudian aktif mengakses pelatihan yang tersedia untuk meningkatkan kompetensi dan selalu menjaga integritas serta transparansi dalam melayani publik. Kemudian evaluasi rutin tetap kita laksanakan agar peran sumber daya manusia tetap optimal. Iya, ini tipsnya banyak sekali dan mungkin dari pembahasan ini kita bisa melihat betapa pentingnya transparansi dan manajemen ya di KPU Kabupaten Pacitan. Yang pertama tadi ada PPID, yaitu memastikan informasi publik tersedia dengan transparan dan mudah diakses oleh teman pemilih, dan itu menjadi kunci agar penyelenggaraan pemilu itu dan teman pemilih itu bisa mengetahui jalannya pemilu dan pemilihan di Kabupaten Pacitan. Dan selanjutnya teman pemilih bisa dari materi yang kedua yaitu terkait sumber daya manusia itu bahwa SDM KPU Kabupaten Pacitan itu yang profesional dan terus berkembang itu tentunya melalui pelatihan serta evaluasi kinerja, dan itu menjadi kunci dari penyelenggaraan pemilu yang berjalan efektif dan terpercaya. Dan ditambah tadi terakhir tips praktis dari Bu Siti terkait hal-hal yang menarik untuk teman pemilih dan teman-teman penyelenggara sehingga kita akan semakin paham bagaimana memanfaatkan layanan informasi KPU Kabupaten Pacitan dengan optimal. Dan dengan kesimpulan ini tentu muncul pertanyaan penting Bu Siti, adakah pesan khusus untuk teman-teman pemilih dan teman-teman di Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan? Oke, bagi teman pemilih selalu manfaatkan hak Anda untuk mengakses informasi publik. Jangan ragu untuk bertanya, mengecek data atau memanfaatkan portal e-PPID KPU maupun layanan langsung di kantor KPU dalam jam kerja. Dengan aktif mendapatkan informasi, teman pemilih bisa memahami proses pemilu, ikut mengawasi jalannya penyelenggaraan dan memastikan suara serta haknya terlindungi. Sedangkan untuk teman penyelenggara, penting untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, belajar dari pengalaman sebelumnya serta disiplin dalam menjalankan tugas sehari-hari. Jaga integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam melayani masyarakat, karena ini menjadi pondasi kepercayaan publik. Iya. Evaluasi kinerja, ya, secara rutin juga sangat penting, ya Mbak Reza, agar setiap SDM di KPU tetap handal, produktif, dan mampu menghadapi tantangan penyelenggaraan pemilu dengan baik. Dengan kesadaran dan komitmen ini, baik teman pemilih maupun penyelenggara bisa saling mendukung terciptanya pemilu yang terpercaya, transparan, dan berkualitas. Iya, memang selain penyelenggara, memang teman pemilih harus mendukung ya terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Pacitan. Dan untuk teman pemilih, jangan lupa untuk terus mengikuti informasi resmi dari kami melalui berbagai kanal KPU Kabupaten Pacitan di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan X. Terima kasih Bu Siti atas materi-materinya yang disampaikan kepada teman pemilih, kepada kami, karena Ibunda Siti, karena Bu Siti ini memang benar-benar memperhatikan teman-teman SDM di KPU Kabupaten Pacitan dan memang mendukung untuk meningkatkan kualitas dari tupoksi untuk mendukung tupoksi kita di KPU Kabupaten Pacitan. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Reza bersama Bu Siti pamit undur diri. Terima kasih Bu Siti. Ya, sama-sama, boleh Reza. menyapa teman pemilih dengan KPU Melayani.